Di video kali ini Tante mau kasih tahu soal penyakit ikan koi namanya hikui ya. Hari ini kita akan coba mengobati ketiga ikan ini ya. Nah, terus habis itu dengan 3 metode yang berbeda, dengan 3 obat-obatan yang berbeda. Nanti kita lihat perkembangannya lebih cepat yang mana. Nanti kita pakai cara yang itu untuk mengobati ikan setelahnya ya. Nah, sebelum kita obatin, kita kasih obat bius dulu ya. Nah, ikan yang pertama ini kita mau coba obatin pakai blue salt konsentrat ya. Nah, ikan yang kedua kita mau coba pakaiin ini ya, propolis ya. Ini pakai ini ya, apa namanya, aqua plus. Aqua plus itu kayak hansaplasnya ikan. Nah, ini sebenarnya bisa juga pakai obat betadine Cina ya, namanya tetayocin. Terus tetap pakai aqua plus guys. Jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Di video kali ini Tante mau kasih tahu soal penyakit ikan koi namanya hikui ya. Nah, jadi kayak gini ya guys ya, ikan hikui itu kayak gini ya. Nah, hikui ini guys, ini tuh penyebabnya itu adalah yang pertama itu paparan sinar matahari yang berlebih ya, salah satu itu. Terus yang kedua itu adalah kualitas air yang buruk, parameter air yang buruk ya, biasanya kadar amonianya terlalu tinggi. Terus umumnya itu sih ya yang bikin hikui. Yang ketiga itu adalah ikannya tuh pernah luka tidak terobati di dalam air yang kualitas airnya kurang bagus, jadinya dia tumbuhlah seperti itu. Jadi hikui itu adalah bintik kemerahan ya. Kalau di manusia itu namanya semacam keloid ya, atau dia biasanya tuh tumor jinak di badan ikan koi. Biasanya itu menyerang kepada jenis gosanke. Nah, terus ada juga salah satu penyebabnya itu adalah faktor genetik dari ikannya ya. Kalau ikan di tempat Tante ini, kalau menurut Tante faktornya ada 2, yaitu satu kualitas air buruk ya, bisa jadi. Yang kedua, ikannya ini emang pernah luka, kita nggak tahu, terus kurang nggak diobatin akhirnya numbuh ya. Jadi hikui itu seperti ini guys ya. Nih guys ya. Nah, ini tuh kayak bisul-bisul gitu ya. Jadi awal mulanya kalau mau hikui itu, kalau pada ikan gosanke itu kohaku, soa, sama sanke ya, namanya gosanke itu awal mulanya dia merahnya itu akan memudar, terus lama-lama jadi kayak bisul-bisul gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba mengobati ketiga ikan ini ya. Nah, terus habis itu dengan 3 metode yang berbeda, dengan 3 obat-obatan yang berbeda. Nanti kita lihat perkembangannya lebih cepat yang mana. Nanti kita pakai cara yang itu untuk mengobati ikan setelahnya ya. Nah, mencegahnya gimana? Mencegahnya ya, satu, kalau misalnya kolamnya outdoor, setidaknya dikasih peneduh. Jadi apalagi kalau kolamnya cetek ya, jadi kalau kolamnya cetek otomatis kan sinar mataharinya kan menyerangnya langsung ya, jadi ikannya nggak bisa menyelam dalam gitu. Nah, itu harus dikasih peneduh ya, kayak paranet kayak gini nih, kita kasih paranet ya. Terus habis itu ya menjaga kualitas air dalam kolam ya, sering di backwash, amonianya nggak terlalu banyak, jadi ikannya juga tetap sehat ya. Itu doang sih ya. Nah, kita coba sekarang ya, kita obatin ya. Sebelum kita obatin, kita kasih obat bius dulu ya.
obat bius ikan supaya ikannya itu tenang ya, ikan ininya tenang ya, karena mau sedikit di oprek-oprek. Nah, yang pertama ikannya kita mau coba pakai blue salt ya. Blue salt ini tidak mengobati ya guys ya, dia hanya menutup lukanya. Kuinya masih kecil kayak gini ya guys ya, itu bisa nggak usah pakai cutter, nggak usah pakai pisau, bisa pakai ini doang nih, kayak dipakai kuku gitu. Wah, tante nggak punya kuku nih. Dah. Nah, ikan yang kedua kita mau coba pakaiin ini ya, propolis ya. Propolis. Nanti propolis habis itu kita kasih sama Aqua Plus ya. Nah, ini guys lihat ya, kalau dari deket ya, nih kalau kohaku nah tuh bentuknya kayak gitu tuh. Ya, kayak bisul-bisul tuh gitu. Ya. Ini pakai ini ya, apa namanya, Aqua Plus. Aqua Plus itu kayak Hansaplastnya ikan. Ntar dia kalau di air jadi biru-biru. Nah guys, ini siro omasako ya. Nah kalau ini, kalau menurut tante ini genetik ya, memang ini udah hampir ketiga kalinya kita obatin hikuinya tetap muncul-muncul. Tadinya di sini, muncul lagi, ntar di sini, terus muncul di sini. Nah ini yang paling ini ya, mudah-mudahan sembuh deh. Nah yang ketiga ini kita mau kasih pakai betadine. Betadine tetap pakai Aqua Plus ya. Sebenarnya mau coba pakai PK tapi takut sakit ikannya, karena PK itu sangat tajam buat ikan ya. Maaf ya, maafin mama ya, maaf ya, maafin ya, maafin. Nah guys ya, karena ini kan makhluk hidup ya guys ya, jadi biasanya tante tuh selalu setiap kali ngobatin ikan kayak begini tuh tante minta maaf sama ikannya karena kita udah nyakitin ya. Sabar ya sayang ya, mama tahu sakit, kita obatin ya supaya kamu sembuh jadi ikan bagus, ikan baik ya. Karena tante percaya namanya makhluk hidup itu pasti, biarpun dia cuma hewan berenang tapi dia punya perasaan gitu, kayak orang gila ya, tapi saya selalu gitu. Jadi dia tahu kalau kita tuh ngobatin dia, bukan kita nyiksa dia atau gimana. Nih, ini banyak banget nih guys, nanti biasanya pindah-pindah terus ya. Semoga kali ini enggak ya. Pinter ya. Nah ini sebenarnya bisa juga pakai obat betadine Cina ya, namanya Tetayocin. Cuman Tetayocin itu sangat keras guys. Nah gitu. Udah. Terus tetap pakai Aqua Plus guys. Ini dulu kah?
kita karantina ya. Nanti kita lihat perkembangannya yang paling cepat sembuh dengan metode apa. Ya, memang kalau penyakit kayak gini kita harus sabar-sabar ya guys ya. Semoga ikannya cepat pulih. Jadi nanti ikannya bisa ya sehat lah ya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, dipencet loncengnya supaya selalu update tentang Mitsugu Koi Channel. Kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau kasih saran atau apa, boleh di komen ya guys ya. Terus kalau mau request juga boleh, tante bikin konten ini dong, apa boleh ya? Silahkan di komen, oke? Jika video ini bermanfaat, tolong bisa juga untuk di share ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.